kenapa ini menjadi salah satu faktor pendukung yang akhirnya membawa negara-negara Eropa sukses? Karena ya, dengan berpindahnya pemain-pemain top Amerika Latin ke Eropa, selain menambah mutu liga-liga di Eropa, juga menurunkan mutu di liga-liga di Amerika Latin. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Piala Dunia Qatar 2022 yang sebentar lagi akan dimulai. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe dulu channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya teman-teman, seperti yang kita tahu, gelaran Piala Dunia Qatar sebentar lagi, tinggal beberapa belas hari lagi, semakin mendekat. Ini adalah Piala Dunia kedua yang diselenggarakan di benua Asia setelah tahun 2002 digelar di Korea Selatan ya teman-teman. Kala itu Brazil menjadi juara. Nah, yang ingin sedikit saya bahas bukan prediksi ya, itu nanti di video berikutnya mungkin, tapi menyoroti bagaimana apakah negara-negara Eropa akan kembali berjaya di Piala Dunia. Itu pertanyaan besarnya. Sebelum saya mengawali video kali ini, teman-teman bisa melihat di layar. Ini daftar juara-juara Piala Dunia, teman-teman. Tahun 1930 Uruguay, 34 Italia, tahun 1942 dan 46 terjadi Perang Dunia II, itu dihentikan ya teman-teman. Tahun 50 Uruguay, tahun 54 Jerman Barat, 58 Brazil, 62 Brazil, 66 Inggris, 70 Brazil, 74 Jerman Barat, 78 Argentina, 82 Italia, 86 Argentina, 90 Jerman Barat, 94 Brazil, 98 Prancis, 2002 Brazil, 2006 Italia, 2010 Spanyol, 2014 Jerman, 2018 Prancis. Dari tabel ini yang teman-teman lihat bagaimana ada siklus yang berubah ya teman-teman. Sejak tahun 2006 sampai 2018 atau 4 gelaran Piala Dunia terakhir itu selalu dimenangkan oleh negara-negara Eropa. Nah, tapi kenapa ini menjadi menarik? Karena sebelumnya siklusnya berubah, teman-teman. Kalau kita lihat tahun 30, tahun 34, tahun 50, 54, itu selalu bergantian juaranya dari Eropa, dari Amerika Latin, dari Eropa, dari Amerika Latin. Meskipun ada beberapa momen ada yang juara berturut-turut, seperti di awal-awal Italia juara 2 kali berturut-turut. Kemudian tahun 58, 62 Brazil juara berturut-turut. Dan selalu seperti itu polanya, bergantian ya. Tapi sejak tahun 2006 negara Eropa praktis selalu menjuarai Piala Dunia. 2002 terakhir kali negara Amerika Latin yaitu Brazil yang menjuarai Piala Dunia di benua Asia juga. Saat itu di Korea, Jepang. Itulah terakhir kali negara Amerika Latin menjuarai Piala Dunia. Setelah itu 2006 Italia juara mengalahkan Prancis adu penalti. Kemudian 2010 Spanyol mengalahkan Belanda 1-0. Kemudian 2014 Jerman mengalahkan Argentina 1-0. 2018 Prancis mengalahkan Kroasia 4-2. Jadi ada siklus yang berubah. Kemudian dalam kurun waktu hampir 20 tahun terakhir negara-negara Eropa berhasil menguasai dunia ya teman-teman. Nah, apa sih pertanyaannya? Apa begini? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, tentu saja sih kalau kita melihat, kalau kita mengamati ada apa ya? Kalau kita lihat 20 tahun terakhir, para pemain-pemain bintang di Eropa itu ada juga beberapa yang dari Amerika Latin. Misalnya seperti Ronaldo, Luis Nazario. Kemudian juga mungkin yang kekinian ada Neymar, ada Messi gitu kan teman-teman. Kemudian kemarin juga di Argentina ada Aguero juga teman-teman. Ada yang terbaru sekarang ada Vinicius Junior misalkan. Jadi para pemain-pemain bintang di Amerika Latin itu mayoritas bermain di Liga Eropa. Sementara liga-liga Brazil, liga-liga Argentina, liga Uruguay dan sebagainya itu mayoritas diisi pemain-pemain lokal, jarang sekali pemain Eropa yang main di liga-liga Amerika Latin. Jadi kenapa ini menjadi salah satu faktor pendukung yang akhirnya membawa negara-negara Eropa sukses? Karena ya dengan berpindahnya pemain-pemain top Amerika Latin ke Eropa, selain menambah mutu liga-liga di Eropa, juga menurunkan mutu di liga-liga di Amerika Latin. Jadi di Amerika Latin itu mungkin kompetisinya tidak terlalu kompetitif seperti di Eropa, yang berimbas ke timnas-timnasnya masing-masing. Kenapa saya bilang begitu? Karena semakin jelas ya di era sepak bola yang makin modern dari 2002 ke sini,
pemain-pemain bintang Amerika Latin hampir pasti bermain di liga-liga Eropa gitu loh. Kalau kita simak ya, mungkin datanya mungkin banyak ya, saya belum bisa menyebutkan satu persatu, tapi deretan pemain seperti Lionel Messi, Neymar yang mewakili atau pemain yang menjadi ikon beberapa tahun terakhir lah bagi negara terbesar di Amerika Latin ya. Kemudian juga di Uruguay, ikonnya mungkin Luis Suarez kan bermain di Eropa juga gitu teman-teman. Nah itu salah satu faktor yang membuat negara-negara Eropa begitu digdaya di 4 gelaran Piala Dunia terakhir. Nah pertanyaannya, ada yang bilang bahwa sekarang Argentina dan Brazil mulai bisa menyamai katanya, menyamai kekuatan Eropa. Saya setuju. Apalagi Argentina sekarang memiliki rekor 30 sekian pertandingan tanpa kalah. Mereka juga kemarin di finalisima atau pertandingan yang mempertemukan juara Copa America dan juara Piala Eropa, Argentina melibas Italia 3-0. Kemudian juga permainan Argentina sangat bagus. Jadi Argentina ini salah satu kandidat juara menurut saya. Begitupun Brazil. Brazil sekarang juga pemain depannya sedang generasi emas lah istilahnya. Pelatihnya juga sampai bingung ya, ada Vinicius Junior, ada Rodrigo, ada Richarlison, ada juga pemain Barcelona Raphinha, belum juga masih ada Neymar, ada Gabsus dan lain. Jadi lini depan Brazil ini cukup komplit lah. Tapi memang kurang begitu diimbangi dengan lini tengahnya. Sementara Argentina meskipun sekarang diperkuat Messi dan sangat bagus sekali, tapi mereka lebih kompak lah di bawah pelatih yang baru sekarang. Nah justru tim-tim Eropa ini 4 tahun belakangan ini mengalami seperti penurunan ya. Tidak ada satupun tim Eropa yang bagi saya menonjol gitu loh. Spanyol jelas. Spanyol ini sedang ada di fase peralihan. Regenerasi dari pemain-pemain tua ke pemain-pemain muda. Begitupun Jerman sedang ada di fase peralihan. Kemudian Prancis, pemain-pemainnya masih ada di generasi emas, tapi banyak yang cedera juga, banyak yang tidak konsisten juga. Kemudian juga kalau Italia tidak lolos bahkan. Inggris pemainnya oke-oke, top-top, tapi entah kenapa Inggris ini seperti mempunyai kutukannya. Setiap kali turnamen selalu dilanda kesialan gitu loh. Kalau Inggris, kalau yang saya amati ya. Tapi pemainnya oke-oke gitu. Inggris juga salah satu kekuatan lah menurut saya. Kemudian juga ada Belanda. Belanda juga tidak memiliki pemain bintang, tapi cukup kompak lah permainannya, bagus juga. Kemudian juga ada tim-tim kuda hitam seperti Denmark, misalnya Swiss dan lain-lain. Jadi kekuatan di benua Eropa ini cukup merata dan tidak ada yang menonjol bagi saya ya teman-teman. Kalaupun harus menyebut satu nama, mungkin Prancis masih cukup menjadi yang terdepan ya teman-teman. Kalau melihat dari kualitas pemain gitu. Justru Argentina dan Brazil saat ini menurut saya cukup berpeluang. Tapi kan kita tidak ada yang tahu ya teman-teman. Sepak bola selalu misteri ya gitu hasilnya. Itulah video yang mau saya sampaikan. Apakah negara Eropa akan kembali digdaya nanti di Qatar? Kita belum tahu. Kita simak saja perkembangannya dan salam olahraga.